karena kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Damai sejahtera Allah yang melimpah, yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai roh, jiwa, dan tubuh kita, hati dan pikiran kita. Sampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Aba, ya Bapa. Dan kami mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Kristus yang melakukan ibadah raya di rumah. Sampai saat ini 8 minggu kita sudah melakukan ibadah raya di rumah. Karena stay at home menjadi kata-kata yang sangat populer saat ini. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Kenapa stay at home? Karena ada pandemi COVID-19. Bukan hanya stay at home, tapi juga banyak kegiatan-kegiatan yang lain jadi kita tertunda, terhambat karena pandemi COVID-19. Bukan hanya itu, bukan hanya di Indonesia. 200 negara mengalami pandemi COVID-19. Kalau melihat situasi seperti ini, situasi keadaan seperti sekarang ini, jujur kita mau katakan belum pernah rasanya kita mengalami situasi seperti ini. Sudah 8 minggu kita beribadah di rumah, bekerja dari rumah. Pernah tidak terlintas di hati Bapak, pikiran Ibu, kekasih-kasih Kristus? Situasi ini kenapa Tuhan izinkan terjadi? Apa yang Tuhan inginkan dari keadaan ini? Hotel sepi, transport, kapal terbang semuanya berhenti. Lockdown di beberapa negara besar, bahkan 5 negara besar yang tadinya adalah negara-negara Kristen yang luar biasa. Justru 5 negara ini mengalami pandemi COVID-19 yang paling luar biasa. Amerika Serikat, Spanyol, Italia, Inggris, Jerman. Apa yang Tuhan inginkan dari situasi ini? Pernah terpikir enggak oleh kita? Pernah terpikir enggak?
Atau ya udahlah, memang udah kejadian, udah berjalan seperti itu, ya biarkan saja. Sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai orang yang senantiasa kita dekat dengan Kristus, seharusnya ini menjadi satu problem, satu pertanyaan buat kita. Situasi ini apa yang Tuhan inginkan? Sebab kalau kita biarkan begitu saja, tanpa kita bertanya pada Tuhan apa yang Tuhan inginkan dari situasi ini, saya percaya kita pada suatu saat nanti akan mengalami ketakutan, kegelisahan, kepanikan. Tapi kalau kita bertanya pada Tuhan, situasi ini apa? Untuk apa ya Tuhan? Dan kita mendapat jawaban dari Tuhan, kita akan mengalami ketenangan, kedamaian di dalam seluruh kehidupan kita. Pagi ini kita akan berbicara satu kisah tentang seorang Raja Israel yang juga mengalami ketakutan yang luar biasa. Tapi dalam ketakutannya, dia melihat situasi itu, dia mengambil keputusan-keputusan yang penting. Belajar dari raja ini, kita juga akan melihat situasi ini dari situasinya Tuhan, ke apa yang Tuhan izinkan terjadi ini, dan kita belajar dari raja ini untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita akan lihat dari 2 Tawarikh 20. 2 Tawarikh 20 sebenarnya harus kita baca ayat 1 sampai 30, tapi kuncinya hanya ayat 1 sampai ke 13. Saya hanya baca ayat 1 sampai 13, 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 13. Judul perikopnya kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Ayat 1 saya mulai. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Ayat 3, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan di Yerusalem, di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada dalam tangan-Mu sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami." Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pedungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Itu pembacaan dari 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai ayat 13. Yosafat mengalami ketakutan yang luar biasa waktu mendengar bahwa kerajaannya akan diserang oleh bangsa lain. Yosafat baru mendengar kabar, belum terjadi penyerangan.
belum terjadi peperangan. Yosafat sudah sangat ketakutan. Ternyata raja juga seorang manusia biasa seperti kita. Bisa mengalami takut, stres, dan depresi. Dalam situasi tersebut dia terpaksa dan dipaksa untuk mengambil keputusan. Dan keputusan yang diambil oleh Yosafat ternyata membawa kemenangan bagi bangsa itu. Demikian juga kita, Bapak Ibu, kekasih-kekasih Kristus. Di tengah situasi saat ini, tidak jarang kita mengalami ketakutan. Pasti. Takut, panik, khawatir, mungkin juga depresi. Kita akan belajar dari Yosafat, rahasia apa untuk kemenangannya. Keputusan apa yang diambil Yosafat sehingga dia mengalami kemenangan. Kita akan lihat 3 keputusan yang diambil oleh Yosafat. Ya. Yang pertama, Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Itu ayat 1 sampai 3. Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ayat 1 sampai 3. Saya baca sekali lagi. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni di En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dalam ketakutannya, Yosafat mengambil keputusan yang pertama, mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Saya yakin di antara kita juga ada yang ketakutan dengan keadaan seperti sekarang. Ada yang mengalami kekhawatiran, yang mengalami stres. Biarlah kita seperti Yosafat. Mencari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan sampai hati kita bertemu dan merasakan hadiratnya. Mungkin kita berpikir, Tuhan kok dicari? Apa artinya mencari Tuhan? Mencari Tuhan artinya kita berusaha. Berusaha untuk mendapatkan, untuk bertemu dengan Tuhan. Dia dekat dengan kita, dia hadir bersama dengan kita, dia menjamah kita. Maka kita akan mendapat satu jawaban yang luar biasa kalau kita setia, taat, mencari akan Tuhan dalam seluruh problem yang kita hadapi. Yosafat tidak mencari bantuan bangsa-bangsa, dia banyak kenal bangsa. Tidak mencari bantuan dari rekan-rekan sesamanya raja. Karena dia tahu berharap pada manusia adalah kebodohan dan mengecewakan. Begitu juga kita pada saat ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih. Di tengah-tengah keadaan sekarang seperti sekarang ini. Cari Tuhan, jangan mencari bantuan pertolongan dari manusia. Jangan berharap kepada manusia. Cari Tuhan. Yosafat mencari Tuhan karena dia tahu dengan mencari Tuhan, dia akan mengalami damai sejahtera. Dia akan menerima kasih karunia dan pertolongan. Dengan mencari Tuhan, dia akan menerima kekuatan besar untuk berdiri tegak melawan musuh. Di tengah-tengah pandemik Corona 19 ini, COVID-19 ini, buat semua kita, Jemaat GBI Hope. Yang pertama, ambil keputusan mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Karena di dalam Dia ada damai sejahtera, di dalam Dia ada kasih karunia dan pertolongan, di dalam Dia ada kekuatan besar. Dan waktu mencari Tuhan, Yosafat berdoa. Ayat 6 dan sampai ayat ke-12 dia berdoa. Dia sampaikan doanya, dia tidak berdoa panjang-panjang, dia hanya berdoa, dia ingat akan kuasa atas segala
kuasa Allah atas segala orang Israel dan situasi. Dia ingat itu, dia ingatkan itu kepada Tuhan. Dia ingat Allah setia pada umatnya pada masa lampau hingga kini. Dia tidak panjang-panjang, dia tidak bertele-tele doanya. Dia fokus pada apa yang sudah dialami. Akan kuasa Tuhan, akan pertolongan Tuhan pada masa lalu dan sampai pada hari ini. Yang pertama, keputusan mencari pertolongan Tuhan. Mencari untuk mencari Tuhan. Keputusan untuk mencari Tuhan. Kalau kita mungkin bertanya pada Tuhan, apa situasi ini untuk apa ya Tuhan? Kalau kita sedang mengalami ketakutan seperti Yosafat, ambil langkah pertama, keputusan mencari Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan Yosafat? Ayat 3b, ayat 4 dan ayat yang ke-13. 3b berkata seperti ini. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat 4, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ayat 13 berkata seperti ini. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Seluruh rakyat Yehuda, seluruh pejabat, seluruh pembesar, bukan hanya itu. Istri dan anak-anak mereka. Ini menjadi satu yang penting. Saya baca coba di tempat-tempat yang lain mengenai raja-raja yang lain. Tidak ada yang membuat seperti apa yang dilakukan Yosafat ini. Menyuruh keluarga mereka, pejabat, pembesar, rakyatnya semua dengan istri, dengan anak-anak mereka untuk berkumpul bersama berdoa. Keputusan yang kedua diambil Yosafat adalah keputusan supaya keluarga-keluarga berdoa. Suami menjadi imam yang penting di tengah-tengah keluarga. Suami harus menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Mengapa harus keluarga? Karena segala sesuatu dimulai dari keluarga. Institusi paling awal dibentuk oleh Tuhan adalah keluarga. Keluarga menjadi penting buat Tuhan. Karenanya Tuhan sangat merindukan, sangat menginginkan ada satu mesbah keluarga. Ada satu kebersamaan keluarga. Dan Yosafat tahu itu. Makanya dia panggil semua istri, anak-anak, semua rakyat Yehuda bersama-sama berdoa, bahkan berpuasa. Mazmur 127, 108, nanti baca di rumah, ini menjadi penting, ini adalah mesbah mengenai keluarga. Karenanya pertanyaan yang penting buat kita di tengah-tengah pandemi corona saat ini, kita stay at home, semua ada di rumah, kerja dari rumah, yang selama ini mungkin kita pergi pagi, pulang malam, gak pernah kumpul dengan keluarga. Dengan stay at home saat ini, semua kita berada di rumah. Tuhan merindukan, ini kesempatan buat kita. Diberikan kesempatan waktu oleh Tuhan buat kita, buat membuat mesbah keluarga. Perlu kita perhatikan. Situasi ini itu apa? Yang kedua, di samping tadi yang pertama, untuk mencari Tuhan. Situasi ini Tuhan inginkan supaya kembali kita mengkoreksi, melihat, mengevaluasi keluarga kita. Apakah kita sudah membuat mesbah keluarga? Mesbah keluarga. Ini menjadi penting. Di
tengah-tengah keadaan seperti saat ini, di tengah-tengah keadaan seperti pandemi COVID-19 ini, Tuhan berikan kita kesempatan waktu begitu banyak dari pagi bersama dengan keluarga. Jangan habiskan waktu nonton TV dengan hal-hal yang lain. Buat satu ibadah mesbah keluarga. Itu yang diinginkan Tuhan pada saat ini. Yosafat tahu penting itu. Yosafat sangat tahu akan hal itu. Kita bersyukur di tengah-tengah gereja kita, GB House of Bread, kita setiap hari menyiapkan mesbah keluarga. Renungan mesbah keluarga. Kita kirim. Kami berdoa biar Bapak Ibu baca semuanya itu. Keluarga-keluarga membaca renungan mesbah keluarga. Mungkin Bapak Ibu, saya mau baca, udah punya yang lain renungannya. Enggak apa-apa. Yang penting buat mesbah keluarga. Ini menjadi sesuatu di tengah-tengah situasi yang seperti saat ini. Ini menjadi penting buat kita di hadapan Tuhan. Cari Tuhan. Yang kedua, mesbah keluarga. Raja Yosafat sangat tahu arti sebuah keluarga. Makanya di Matius 18 ayat 19 sampai 20, ini firman yang sangat kuat buat kita keluarga. Matius 18 ayat 19-20 dikatakan seperti ini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ada kata sepakat di situ. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta. Saya tertarik dengan kata sepakat. Sepakat itu mengandung arti sehati, harmonis. 2 orang suami istri, keluarga suami istri dan anak-anak sepakat, sehati, harmonis. Mereka berdoa, doa bersama, doa yang lahir dari keharmonisan. Doa yang lahir dari kesatuan, doa yang lahir dari keintiman, sangat besar kuasanya. Yang akan mengalahkan kekhawatiran dan ketakutan kita. Keluarga yang berdoa, keluarga yang harmonis, keluarga yang kuat, selalu mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupannya. Mesbah keluarga menjadi sangatlah penting buat kita saat ini. Penting. Selama ini mungkin kita mengabaikan itu. Kita meniadakan itu di tengah-tengah keluarga kita. Tapi dengan stay at home, berdiam di rumah. Kesempatan yang luar biasa buat kita membangun mesbah keluarga. Karenanya dari mimbar ini kami mau sampaikan, jangan lewatkan satu hari tanpa mesbah keluarga. Jangan lewatkan satu hari tanpa mesbah keluarga. Masalah keluarga, masalah suami menjadi bagian dari masalah istri juga. Masalah istri juga menjadi bagian masalah suami. Masalah anak-anak menjadi masalah orang tua. Ini artinya apa? Dalam sebuah keluarga yang bermasalah harus mencari jalan bersama, enggak sendiri-sendiri. Mesbah keluarga itu adalah kekuatan sebuah keluarga. Mesbah keluarga pada saat kita melakukan itu di rumah, setiap anggota keluarga saling menguatkan, saling mendoakan, serta saling terbuka satu sama lain.
Dari mimbar ini kami sampaikan sekali lagi, ayo bangun mesbah keluarga kita. Yang ketiga, yang pertama tadi cari Tuhan, yang kedua mesbah keluarga. Yang ketiga, keputusan hanya untuk mengandalkan Tuhan. Keputusan hanya untuk mengandalkan Tuhan, 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-13. Ayat yang ke-12 berkata seperti ini. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Ketiga keputusan yang diambil oleh Yosafat menghadapi musuh yang besar itu adalah hanya mengandalkan Tuhan. Hanya mengandalkan Tuhan. Kalau saya ambil sedikit ke 2 Tawarikh 17 ayat 12 dan 13. Sebenarnya Yosafat punya bala tentara yang hebat, bala tentara yang besar, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, perbekalan yang luar biasa. Ayat 12-13 dari 2 Tawarikh 17 berkata seperti ini. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Lihat itu. Perbekalannya luar biasa, benteng-bentengnya kuat, dan pahlawan-pahlawan orangnya adalah pahlawan yang gagah perkasa. Dia kerajaannya kuat. Tapi Yosafat tidak berfokus pada itu. Dia tidak mengandalkan itu. Keputusannya hanya mengandalkan Tuhan. Yosafat fokus pada Tuhan. Karena dia tahu fokus kepada Tuhan akan memberikan kemenangan luar biasa. Fokus kepada Tuhan menandakan bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat sesuatu, berbuat apa-apa. Di tengah-tengah COVID-19, ini problem buat kita, bisa menakutkan buat kita. Pertama, cari Tuhan. Yang kedua, mesbah keluarga. Ketiga, andalkan Tuhan. Hanya mengandalkan Tuhan. Ingat, bagi kita yang mengalami ketakutan saat ini dengan segala masalah ini, Tuhan gak bakal mengangkat begitu aja sendiri, enggak. Dia mau supaya masalah itu kita hadapi. Kita hadapi. Kita hadapi bersama dengan siapa? Bersama dengan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Oleh karenanya melewati keadaan seperti sekarang, tetap fokus kepada Tuhan. Jangan coba andalkan kekuatan apapun. Mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Itu yang harus kita lakukan. Kenapa? Kalau kita mengandalkan pertolongan manusia, mungkin kita pergi ke orang pintar, kita ke dukun, itu tidak akan memberikan solusi mudah. Tidak akan memberikan solusi buat kita. Dan satu hal, itu tidak dibenarkan oleh Tuhan. Mengandalkan manusia dan menaruh pengharapan padanya, lihat ini. Mengandalkan manusia dan menaruh pengharapan kepadanya itu perbuatan terkutuk. Kenapa? Berarti kita tidak mempercayai kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Kita merendahkan dan kita melecehkan kuasa Tuhan. Saya ingat Daniel, saya ingat Ayub. Daniel
dikeluarkan satu perintah. Barang siapa yang meminta kepada Allah lain selain kepada raja, akan dimasukkan ke gua singa. Apakah Daniel berhenti berdoa? Apakah Daniel berhenti fokus pada Tuhan? Apakah Daniel berhenti untuk takut kepada masalah yang dihadapi? Daniel tetap pergi ke loteng rumahnya 3 kali menghadap Yerusalem. Dia berdoa. Dan hukumannya adalah memang Daniel ditangkap, masukkan ke gua singa. Apa yang terjadi? Raja Darius begitu gelisah. Sebab Daniel termasuk orang yang disayangi oleh Raja Darius, yang diandalkan dalam memimpin kerajaannya. Dimasukkan ke gua singa karena udah keputusan, gak bisa, harus dimasukkan. Daniel dimasukkan ke gua singa dengan tetap fokus pada Tuhan. Mulut singa terkatup. Daniel lepas dari keadaan, dia aman. Besok paginya Raja Darius buka pintu, dia lihat kemudian orang-orang yang memasukkan Daniel ke gua singa dimasukkan ke dalam gua singa itu. Begitu sampai di pintunya langsung diterkam oleh singa tersebut. Yang kedua, Ayub. Pagar sekeliling Ayub dibuat oleh Tuhan. Iblis bilang, kamu sih bikin pagar, coba angkat pagarnya. Kalau enggak kamu dikutuki sama Ayub. Oke, kata Tuhan, aku lepaskan pagarnya tapi jangan ambil nyawanya. Di tengah segala apa yang dialami Ayub, Ayub tetap setia, tetap taat, tetap fokus pada Tuhan. Dan akhir daripada seluruh perjalanan Ayub, dia diberkati 2 kali lipat. Diberkati 2 kali lipat. Yang ketiga, mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Ayat terakhir kita lihat 1 Korintus 10 ayat 13. Saya akan tutup segera firman pagi ini. 1 Korintus 10 ayat 13. Dikatakan seperti ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia memberikan kepadamu jalan keluar. Jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Apa itu jalan keluar? Jalan keluar adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan datang ke dunia. Baru sebulan lalu kita peringati hari kematiannya dan juga kebangkitannya. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita terutama. Menyelamatkan kita dari segala dosa. Dan terlebih menyelamatkan kita dari kematian kekal selama-lamanya. Membawa kita kepada kehidupan yang kekal selama-lamanya. Kalau kita pertanyakan pada Tuhan, Tuhan apa situasi ini buat apa? Bisa jadi kita mengalami ketakutan. Tapi kalau kita terus bertanya pada Tuhan, situasi ini untuk apa ya Tuhan? Ternyata Tuhan ingin supaya kita orang-orang yang sudah diselamatkan Kristus untuk berbalik kalau ada hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Untuk kita berbalik. Mungkin kita selama ini sudah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mungkin selama ini kita tidak punya mesbah keluarga. Mungkin kita selama ini tidak, bahkan dalam ibadah-ibadah setiap hari Minggu kita hanya datang ibadah satu rutinitas. Melalui situasi seperti ini Tuhan sedang melakukan suatu hal untuk kita buat mengevaluasi.
kembali akan seluruh kehidupan kita mengiring dia. Kita masih akan menghadapi COVID-19, kita belum tahu kapan akan berakhir. Setelah COVID-19 berakhir juga pasti hidup kita dan keluarga kita tidak akan lepas dari pergumulan, masalah, ujian, proses tidak akan lepas. Pasti akan ada terus problem, permasalahan. Pagi ini kita belajar 3 hal dari Yosafat untuk kita pakai dalam kehidupan kita ke depan. Selesai COVID ini, biar 3 hal ini tetap tinggal dalam hidup kita. Pertama, cari Tuhan. Kedua, bangun mesbah keluarga. Yang ketiga, mengandalkan Tuhan. Bagaimana akhir peperangan dari Yosafat? Kalau kita baca ayat 22, Yosafat menikmati kemenangan. Mereka tidak perlu berperang, mereka hanya bernyanyi. Tuhan sendiri yang berperang. Membuat sesama orang-orang yang musuh-musuhnya saling bertempur, saling mematikan. Tuhan yang berperang. Dan di ayat yang ke-25, mereka diberkati dengan barang-barang jarahan. Cari Tuhan. Bangun mesbah keluarga. Andalkan Tuhan. Kita nggak tahu. Terlebih menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jangan sampai keluarga kita ada yang tertinggal di tengah-tengah dunia ini. Pada waktu Yesus datang menjemput saleh-salehnya, menjemput mempelai-mempelainya. Karenanya perlu cari Tuhan, mesbah keluarga, andalkan Tuhan. Pada saat kita melakukan semua itu, Tuhan melihat, anak-anakku semuanya mempersiapkan diri dengan baik. Di tengah-tengah situasi yang tidak baik sekarang, mereka mengevaluasi keadaannya dan mereka berbalik untuk melakukan hal-hal yang berkenan dan menyenangkan hatiku. Tuhan senang, Tuhan bersuka cita dengan itu. Kami ingatkan sekali lagi, di tengah segala problem setelah selesai COVID-19 ini, di tengah segala problem menyusul yang akan kita hadapi, cari Tuhan, bangun mesbah keluarga. Yang ketiga, andalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Aba ya Bapa. Engkau mengingatkan kami bagaimana Yosafat di tengah-tengah segala ketakutannya, dia mengambil 3 hal, yaitu cari Tuhan. Kemudian keluarga-keluarga daripada seluruh rakyatnya, pembesar-pembesarnya, mereka membangun mesbah keluarga. Dan yang ketiga, mengandalkan Tuhan. Meskipun Yosafat punya segala sesuatu, punya pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, dia tidak mengandalkan itu. Engkau akan datang segera ya Tuhan. Engkau ingatkan kami akan hal itu. Situasi sekarang ini, Tuhan mengingatkan kami akan kedatangan-Mu yang akan kedua kali. Dan Engkau ingatkan kami melalui firman-Mu pada pagi ini supaya kami cari Tuhan, bangun mesbah keluarga, dan mengandalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.